Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi Conceptual Framework for Financial Accounting and Reporting atau kerangka konseptual untuk akuntansi dan pelaporan keuangan. Berikut penjelasannya. Kerangka konseptual serupa dengan konstitusi, yakni suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan, yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi, serta batas-batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Selain itu, penyusunan laporan keuangan harus berdasarkan standar dan aturan yang berlaku. Untuk itu, pelaporan keuangan memerlukan kerangka konsep sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. IFRS atau Standar Akuntansi Keuangan membagi kerangka konseptual pelaporan keuangan ke dalam 3 level. Pada level pertama dijelaskan apa sebenarnya tujuan dari pelaporan keuangan, di mana tujuannya ialah menyediakan informasi yang berguna untuk investor yang ada dan yang berpotensial, kreditor, serta pemberi pinjaman dalam membuat keputusan terkait perannya sebagai penyedia modal. Level kedua ada karakteristik kualitatif informasi akuntansi dan elemen-elemen. Karakteristik kualitatif terdiri atas 2 jenis terkait kegunaannya, yaitu kualitas primer dan kualitas sekunder. Elemen dasarnya yaitu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Pada level ketiga terdapat asumsi dasar, prinsip dasar akuntansi dan hambatan dalam menyusun laporan keuangan seperti biaya penyusunan dan biaya materialitas. Selain itu, ada pula kerangka konseptual yang akan dibahas dalam teori akuntansi yang mengacu pada kerangka konseptual yang dikembangkan di USA. Yang pertama yaitu peran kerangka konseptual. Berikut penjelasan mengenai tingkatan-tingkatan pada peran kerangka konseptual. Tujuan kerangka konseptual adalah untuk memberikan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Adapun tujuan laporan keuangan yang dibedakan menjadi 3 bagian yaitu 1. Tujuan secara luas adalah menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor, dan pemakai lainnya untuk membuat keputusan. 2. Tujuan secara sempit adalah menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan kreditor, investor untuk mentaksirkan penerimaan kas dari investasi dan juga pinjaman kepada perusahaan. 3. Tujuan yang terkait menyampaikan informasi yang bermanfaat untuk penentuan prospek aliran kas bagi usaha perusahaan. Pengembangan kerangka konseptual. Pada tingkat pertama, tujuan menunjukkan sasaran dan maksud dari akuntansi. Pada tingkat kedua, hal-hal yang fundamental meliputi karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi. Pada tingkat ketiga, pedoman operasional yang dipergunakan oleh akuntan dalam menentukan dan menerapkan standar akuntansi meliputi kriteria pengakuan. Berikut adalah beberapa tujuan dari laporan keuangan. Karakteristik kualitatif informasi akuntansi terdiri dari kualitas primer yang mencangkup relevansi dan reliabilitas, dan juga kualitas sekunder yang mencangkup komparabilitas dan konsistensi.
Relevansi yakni informasi akuntansi mampu untuk mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, ataupun masa yang akan datang. Itu mencangkup predictive value, feedback value, ataupun timelines. Reliabilitas sendiri jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan menyesatkan, ataupun kesalahan material dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Kendala sesuatu informasi tergantung pada tingkat ketepatan penyajian atas suatu peristiwa. Komparabilitas yaitu pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar periode untuk mengidentifikasikan kecenderungan tren, posisi, dan kinerja keuangan. Pemakaian juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Konsistensi sendiri yaitu mengaplikasikan perlakuan akuntansi yang sama untuk kejadian yang serupa setiap periode. Perubahan dapat mengganti satu metode ke metode yang lainnya, asalkan dapat menunjukkan bahwa metode yang baru itu lebih baik daripada metode yang sebelumnya. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.